Dua kelompok remaja dari kawasan Bom Lama dan lingkungan 2223 Kelurahan Tekan Labuhan Medan, Sumatera Utara, tawuran pada Selasa dini hari. Kedua kelompok saling menyerang dengan melempar batu dan botol kaca, bahkan beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Tawuran ini membuat kemacetan panjang karena berlangsung dari pukul 2 hingga subuh, bahkan warga yang berusaha melerai malah dilempari. Keributan baru usai setelah polisi tiba. Tidak ada korban dalam tawuran ini. Malam ini 3 kali, jam 2, jam 3, sama setengah 5. Jam subuh nih Bang ya? Ini malam ini main lagi Bang, udah setelah berapa lama udah nggak tawuran Bang? Sekitar 2 bulan lebih adalah. Apa pemicunya malam nih Bang? Nggak tahu, ejek-ejek. Langsung? Gara-gara ejek-ejek dan jadilah. Diduga kedua kelompok remaja telah berselisih sejak lama, sehingga ketika ada pemicu sepele, tawuran langsung pecah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polisi periksa para pendukung Rizik yang merusak mobil polisi. Polisi gelar rekonstruksi kasus mayat dibakar di Cisauk. Sekelompok pemuda curi patung pocong demi viral di media sosial. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Aprilia Putri yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Ya, April, ada informasi apa saja di segmen awal iNews Sore hari ini? Ya, Stefani, di iNews Sore hari ini ada informasi polisi masih memeriksa para pendukung Rizik Syihab yang merusak 3 unit mobil Polres Tasikmalaya, Jawa Barat. Kerusakan tersebut terjadi saat unjuk rasa menuntut pembebasan Rizik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Unjuk rasa ini terjadi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka menuntut Kejaksaan Negeri Tasikmalaya mengeluarkan pernyataan bahwa Rizik Syihab dibebaskan dari segala tuntutan. Tidak hanya menggoyang pagar, mereka juga melempari kantor kejaksaan dengan batu. Polisi yang datang mengamankan unjuk rasa tak luput dari amukan massa. 3 mobil milik Polres Tasikmalaya dirusak. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Muhammad Syarif mengungkapkan tidak bisa memenuhi keinginan massa karena bukan wewenangnya. Saya suruh memberi statement ataupun sikap pernyataan mereka, saya tidak mau, saya tolak. Karena pernyataan ya, sikap saya tolak. Karena masalah Rizik ini kan sudah diputus 4 tahun, dituntut jaksa 6 tahun, dia bilang diputus hakim 4 tahun, terdakwa mengajukan banding. Sebelumnya Syarif sempat menawarkan sebanyak 5 orang perwakilan untuk masuk dan melakukan audiens, namun tawaran itu ditolak massa. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, iNews melaporkan. 31 orang pendukung Rizik Syihab yang bertindak anarkistis di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat langsung ditangkap polisi. Para pengunjuk rasa ini terdiri dari 18 orang dewasa dan 13 orang anak yang merupakan para simpatisan Rizik Syihab. Mereka tidak hanya berasal dari Tasikmalaya, namun banyak juga yang berasal dari beberapa kota di sekitar Kabupaten Tasikmalaya yang datang dan ikut berunjuk rasa. Ya, mereka menyampaikan aspirasi, mungkin ada yang kurang pas mungkin antara
unjuk rasa dengan yang diunjuk rasa. Barang bukti yang diamankan apa aja? Banyak, termasuk ada batu, ada macam. Sama video kita pelajari dulu biar kita tahu siapa yang provokatornya yang berbuat. Ada berapa yang diamankan dulu? Ada 31 31 ya. 18 dewasa, 13 anak. Para pengunjuk rasa yang menghancurkan mobil polisi hingga kini masih diperiksa. Dari aksi anarkistis ini, polisi menyita barang bukti berupa batu, rekaman video warga untuk mengetahui provokatornya. Diduga mereka kesal karena aspirasinya tidak mendapat perhatian kejaksaan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selengkapnya terkait masa pengunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Erdi Caniago, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Baik Pak Edi, seperti apa penyelidikan terkini terkait adanya massa yang berkumpul di lokasi tersebut Pak? Ya seperti yang kita ketahui ya, pada hari Senin kemarin itu tanggal 12 Juli ada demo tuntutan, yaitu yang menamakan Ormas Gelas ya, Gerakan Laskar Santri Salafi. Dia menuntut ada beberapa yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Nah, dari tuntutan-tuntutan tersebut diantaranya pembebasan Habib Rizik, kemudian mereka meminta untuk adanya keadilan ya terhadap ulama. Nah, ketika melakukan unjuk rasa tersebut, nggak berapa lama Bapak Kajari itu mendatangi pelaku peserta demonstrasi untuk aksi unjuk rasa tersebut. Nah, dari situ ada tuntutan-tuntutan dan permintaan kepada Kajari untuk sekiranya bersedia untuk menandatangani tuntutan-tuntutan mereka. Tentunya Kajari tidak akan menandatangani karena bukan ranahnya beliau untuk menandatangani. Nah, dari situ setelah berdialog dan sebagainya, Bapak Kajari kembali ke kantor. Nah, setelah kembali ke kantor, disitulah terjadi pelemparan-pelemparan terhadap kantor Kajari, dan kebetulan aset Polri dalam bentuk kendaraan, ya, di mana anggota yang sedang bertugas mengawal kegiatan unjuk rasa tersebut itu dirusak, dilempari dan sebagainya. Nah, sehingga Polres Tasikmalaya bekerja cepat untuk melakukan penyelidikan dan diamankan kurang lebih itu 42 orang, diantaranya ada anak-anak yang kurang lebih di bawah umur kurang lebih 20 orang. Nah, itu di situ kita melakukan pemeriksaan, pendalaman. Nah, dari pemeriksaan tersebut kemudian kita ketahui ada 4 yang jelas-jelas melanggar KUHP, ya, masalah pengerusakan, masalah penghasutan. Nah, dengan demikian 4 orang tersebut ya sudah kita naikkan menjadi tersangka, dan dari 4 tersebut ada 1 orang yang sekarang menjadi DPO yang sedang kita cari. Yang bersangkutan adalah korlap dari kegiatan tersebut, korlap dari aksi Ormas Gelas ya, Gerakan Laskar Santri Salafi. Ini yang masih kita cari, demikian. Baik Pak, tadi disebutkan adanya anak-anak dalam aksi ini. Apakah sebenarnya ada otak di balik aksi ini Pak? Kalau ada, siapa Pak? Boleh disebutkan? Nah, ini kita Polri, khususnya Polres Tasikmalaya, ini sedang melakukan pendalaman. Ya, sedang mencari informasi. Ya, sampai saat ini kita masih mencari informasi terkait masalah apakah ada otak di balik kegiatan-kegiatan ini yang khususnya memberikan anak-anak itu menyuruh anak-anak itu melakukan aksi unjuk rasa bergabung sama mereka. Baik, lalu apa langkah selanjutnya Pak yang akan dilakukan pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam? Ya, untuk pertama untuk anak-anak ya itu sudah kita kembalikan kepada orang tuanya, tapi kita sudah mendata dengan cara memanggil semua orang tua yang terkait
anak-anak ikut demonstrasi tersebut. Nah ini sudah kita lakukan, Polres Tasikmalaya sudah memberikan arahan dan memang di situ para orang tua merasa terkejut dan kecewa anak-anaknya itu dilibatkan. Ya, Jadi orang tua di sini tidak mengetahui Pak anak-anaknya dilibatkan? Tidak mengetahui, ya tidak mengetahui. Jadi oleh karena itu sudah kita panggil orang tuanya untuk kemudian kita jelaskan dan mereka juga sangat kecewa bahwa anak-anak tersebut diikutsertakan dalam aksi demonstrasi. Kemudian yang kedua, untuk orang yang dewasa, ya setelah kita dalami dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dalam hal pengerusakan, penghasutan, dari sekian puluh orang itu yang kita tetapkan sebagai tersangka adalah 4 orang. 3 orang sudah kita lakukan penahanan, kemudian 1 orang ini sekarang kita sedang lakukan pencarian karena yang bersangkutan adalah DPO. Ya. Baik Pak, dari koordinator mungkin yang sudah ditangkap begitu, ada penjelasan Pak kenapa mengajak anak-anak di sini dan bagaimana cara rekrutmennya begitu? Ya ini masih kita dalami, ya masih kita dalami. Yang kita lakukan adalah perbuatan pidananya. Jadi terkait ketika aksi unjuk rasa itu dilakukan, nah, itu ada satu perbuatan pidana. Ini yang kita sedang fokuskan untuk penanganannya. Ya, karena kemudian terkait masalah bagaimana merekrut dan sebagainya, saat ini masih kita dalami. Baik, ancaman pidananya Pak mungkin sekali lagi? Ya, untuk ancaman pidananya, kalau pasal 160 itu, yang terkait masalah menghasut itu maksimal 6 tahun. Ya, maksimal 6 tahun. Terus kemudian pengeroyokan 170, kemudian 406 pengerusakannya, nah itu ancaman hukumannya 5 tahun, 6 bulan. Baik, terima kasih Pak Erdi Caniago, Kabid Humas Polda Jawa Barat sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, seorang wanita bergelar dokter tiba-tiba menjadi buah bibir di tengah pandemi COVID-19. Narasi yang dibangun Dr. Louis soal ketidakpercayaan virus corona. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Baris Krim Polri memutuskan tidak menahan Dr. Louis Owen. Meski demikian, kasus penyebaran hoaks yang menjeratnya tetap ditindaklanjuti. Sebelumnya Dr. Louis Owen ditangkap karena diduga menyebarkan hoaks terkait COVID-19. Usai diperiksa, Louis dipulangkan karena berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan melarikan diri. Meski tidak ditahan, Louis tetap berstatus sebagai tersangka kasus penyebaran informasi bohong. Polisi juga memastikan kasus yang menjeratnya akan tetap diproses. Pemirsa, Dr. Louis tiba-tiba menjadi buah bibir di tengah pandemi COVID-19. Narasi yang dibangun Dr. Louis soal ketidakpercayaan virus corona membuatnya diproses hukum. Ke pasar di ini aja kota kampung saya deh. Di sana orang ibu-ibu yang jualan tuh nggak pakai masker dan mereka bilang ini COVID apa sih? Iya, kita aja nggak tahu. Cuman COVID itu cuma ada di TV. Iya, benar. Inilah sepenggal pernyataan Dr. Louis Owen yang tidak percaya akan adanya virus corona. Hal ini ia jelaskan dalam sebuah podcast di channel YouTube Babe Aldo yang kini telah dihapus. Louis menjelaskan pandemi COVID-19 di Indonesia seperti lelucon dengan mencari-cari virus pada orang yang sehat. Dr. Louis juga menyebut jika kebanyakan kasus COVID-19 yang terjadi disebabkan oleh salah pemberian obat karena dipicu hasil positif alat deteksi. Jangan sampai ya rumah sakit itu penuh dengan orang-orang yang gejala keracunan karena si pestisida yang disemprot di udara itu. Terus kemudian saturasi O2 menurun gara-gara pemberian obat ini. Terus yang konsumsi obat komorbid juga kan saturasi O2-nya mungkin selama ini nggak pernah cek. Tapi karena dibilang virus corona ini tandanya itu penurunan saturasi O2, jadi rajin lah dicek, ternyata pasien, wah bener corona. Makanya ini orang pada antri nyari tabung oksigen ini Pak, karena ya udah stop aja lah obat-obat yang saya sebutin itu. Terkait pernyataannya ini, Dr. Louis mengklaim mendapat dukungan puluhan dokter dan tak sedikit juga yang mengecam dirinya di media sosial. Seperti Dr. Tirta, ujaran Louis dianggap menyebarkan hoaks bergulir ke arah hukum. Ibu Louis bukan merupakan dokter aktif yang terdaftar di ID. Semua dokter harus terdaftar di ID. Kedua, STR beliau tidak aktif sejak 2017. Ketiga, Ibu Louis tidak menangani pasien dalam pandemi. Keempat,
PPD Pusat sudah mengundang Ibu Louis untuk hadir ke PPD Pusat untuk mempertanggungjawabkan argumennya secara ilmiah. Kelima, jika Ibu Louis tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya secara ilmiah, berarti ini bisa dianggap berita kebohongan dan PPD Pusat akan melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib. Benar saja, Dr. Louis akhirnya menjalani proses hukum. Setelah ditangkap, Dr. Louis dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular. Louis dijerat mulai pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Louis juga dijerat pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun dari keseluruhan pasal, ancaman hukuman maksimal kepada Dr. Louis ialah 10 tahun penjara. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Meski tidak ditahan, polisi menyatakan proses hukum Dr. Louis tetap dilanjutkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi gelar rekonstruksi kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan hangus terbakar di Cicauk, Tangerang, Banten. Kami kembali usai jeda berikut.